Mata orang lain tidak akan pernah lelah melihat kekurangan kita. Mulut mereka pun tidak akan pernah berhenti membicarakan kekurangan kita. Namun bila kita membandingkan diri kita dengan orang lain, maka lengkap sudah penderitaan kita. Peluklah diri sendiri, syukuri kelebihan dan dekaplah kekurangan kita. Karena kita begitu istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Masya Allah ya teman-teman, pagi-pagi aku sudah menemukan satu pesan yang benar-benar membuat diri ini sangat termotivasi. Karena kadang kita itu sebagai ibu rumah tangga kadang-kadang banyak mengeluh. Kita merasa diri kita itu paling menderita dengan segenap pekerjaan rumah kita. Padahal lika-liku kehidupan ini hanyalah bagian proses menuju kesuksesan. Maka kita harus benar-benar menikmatinya. Inilah awal pagi hari aku ya teman-teman. Kalau misalkan mau aktivitasnya itu lebih santai di pagi hari, maka kita bangunnya pun harus lebih pagi, jam 4 pagi misalkan, atau pas azan subuh. Nah ini karena suasana tadi malam sudah aku bersihkan, jadi dapur itu terasa adem banget. Kalau pagi-pagi ke dapur, dapurnya terlihat rapi. Nah itu Pak suami sakit ya teman-teman, jaga kesehatan. Sekarang itu cuacanya nggak nentu, kadangnya panas banget, tapi langsung turun hujan gitu. Panasnya itu nggak tahu kayak gimana gitu, panasnya itu sampai gerah banget. Padahal dulu-dulu di daerah aku pun daerah pantai, tapi nggak sepanas sekarang. Nggak tahu berapa derajat itu panasnya. Namun kadang-kadang turun juga hujan gitu, tiba-tiba hujannya itu gede sama angin. Makanya sekarang tuh harus banget jaga kesehatan, terutama pola hidup kita. Harus benar-benar teratur dari makanan, istirahat, dan apapun itu. Jangan terlalu capek juga, jangan lupa olahraga. Nah ini dia olahraga aku. Karena suami lagi sakit, kemudian anak-anak juga sekarang tuh nggak pada sekolah, mereka kelas 6-nya lagi ujian, jadi libur kembali selama 1 minggu. Pagi ini aku mau menyelesaikan dulu tugas di rumah setelah kemarin nganter anak-anak aku dari pondok. Nggak sempet tadi malam beres-beres di rumah, cuma beres-beres di dapur aja gitu ya teman-teman. Makanya pagi-pagi ini pengen selesai semuanya di pagi hari. Dan alhamdulillah kalau memang kita udah niat, udah semangatnya itu udah ngumpul. Karena pas lihat bangun tidur dapur udah rapi, nah itu benar-benar bikin mood kita bagus ya teman-teman untuk memulai hari. Nah ini di ruangan tengah sama ruang tamu itu udah aku bersihkan, udah rapi, tinggal dipel aja. Nah walaupun pagi hari aku masih menggunakan vacuum cleaner ya teman-teman. Nggak tahu kenapa di rumah aku ini akhir-akhir banyak banget yang namanya rambut. Nggak tahu rambut aku memang rontok atau rambut anak-anak atau rambut suami. Kalau misalkan menggunakan sapu aja itu malah terbang balik lagi. Nah tadi kan aku pakai sapu di bagian kolong-kolongnya karena nggak nyampe ini kabelnya. Soalnya yang aku punya ini vacuum cleanernya itu yang ada kabelnya gitu. Tapi memang daya sedotnya itu kuat banget kalau misalkan vakumnya yang ada kabelnya kayak gini. Aku nggak tahu sih kalau misalkan vakum yang tanpa kabel yang kayak dicas gitu. Aku baru punya yang dicas kayak gitu tuh baru sikat elektrik untuk nyikat-nyikat kamar mandi ataupun nyikat-nyikat seluruh rumah deh, itu tuh benar-benar multifungsi gitu ya. Nah untuk sarapan pagi ini aku pesen bubur tadi tuh, karena suami pengennya bubur katanya, jadi aku pesen bubur. Ini aku beresin dulu ngepel, nanti mau nemenin suami makan bubur. Sekalian aku juga sarapan ya teman-teman. Nanti tuh di dapur tinggal masak untuk makan siang aja. Nah kebetulan kita tuh kalau misalkan nggak ada anak-anak yang di pondok itu nggak terlalu banyak sih yang di
masak, cuma masakan kampung seperti ini, ada ikan asin, kemudian ada lalapan, ada tahu. Nah, anak-anak seneng banget nih sama mie. Kalau misalkan seminggu sekali nggak apa-apa ya teman-teman, dikasih mie juga. Nah, karena memang yang makan itu cuma anak aku yang kecil-kecil, yang besar itu udah pada pulang lagi ke pondok pesantren, jadi cuciannya cuma sedikit ya teman-teman. Kalau kemarin-kemarin cucian aku itu udah kayak hajatan, teman-teman itu bisa lihat sendiri waktu kemarin-kemarin. Alhamdulillah sekarang itu mulai sedikit lagi. Tapi di rumah itu banyak banget pekerjaan aku yang belum selesai, seperti ngeberesin baju ke dalam lemari itu belum selesai semua. Insya Allah mau kembali hidup normal kayak biasa lagi ya teman-teman. Jadi supaya kita lebih semangat, pekerjaan rumahnya diselesaikan satu persatu. Karena kita itu bukan Nikita Willy ya teman-teman. Kalau Nikita Willy punya prinsip, kalau misalkan pengen dikerjakan ya dikerjakan. Kalau nggak mau misalkan membuat kita ribet, membuat kita repot, membuat kita menderita, malah ditinggalkan saja katanya. Karena hidup itu cuma satu kali, jadi harus benar-benar dinikmati. Kalau kita nggak bisa begitu ya teman-teman. Kita harus bisa menyelesaikannya semuanya agar pikiran kita pun lebih tenang. Kalau misalkan pekerjaannya udah selesai semuanya, terutama yang numpuk-numpuk, yang PR-PR kemarin, yang pekerjaannya itu kita tunda-tunda waktu kemarin, maka selesaikan dulu semua pekerjaan itu. Insya Allah setelah pekerjaannya selesai semua, hidup kita pun bakal kembali teratur. Insya Allah kalau misalkan hidup kita itu udah teratur, terutama dalam rutinitas atau jadwalnya, kehidupan kita pun gak bakalan sesulit yang dibayangkan gitu teman-teman. Pekerjaan ibu rumah tangga itu bisa selesai asalkan kita bisa membagi-bagi waktunya. Kalau misalkan kita mengikuti apa disebutnya metodenya Nikita Willy, berarti kita makin pusing loh teman-teman. Kita tinggalkan pekerjaan rumah karena kita beranggapan rumah kita itu bikin pusing. Nah akhirnya kita tinggalkan, pas pulang kembali ke rumah makin tambah pusing. Mendingan mulai sekarang lebih semangat kembali beresin apa-apa yang numpuk di rumah. Nah ini anak aku yang paling bungsu, udah aku mandiin, udah juga sekarang aku dandanin. Jadi hari ini memang hari Kamis ya teman-teman, jadwal anak aku itu mau deep clean anak. Jadi bukan cuma rumah di deep clean, tapi anak juga di deep clean. Nah kemarin tuh anak aku kakinya itu ada luka-luka gitu ya teman-teman, bernanah juga. Aku menggunakan amoxicillin. 1, 2, 3, 4, terus 5, 6, 7, 8, 9, baru 10. Nah hari ini juga aku mau motongin kukunya anak aku. Jadi motong kuku itu sunnah nabinya setiap hari Senin. Kalau nggak Senin ya Kamis, kalau nggak Kamis ya Jumat. Jadi di 3 hari itu ya teman-teman kalau misalkan mau motong kuku. Nah diawali tadi tuh dari tangan kanan dulu. Tangan kanan itu diawali dari telunjuk, kemudian langsung ke jari tengah, jari manis, jari kelingking, masuk ke jari kelingking kaki kiri, sampai muter kayak gitu ya. Nah tadi juga aku ngebersihin telinganya anak aku. Biasanya di belakang daun telinga itu suka banyak banget kotoran-kotoran, jadi kayak daki gitu ya teman-teman. Kalau misalkan nggak dibersihkan itu bakalan nempel. Nah gak tahu kenapa ini si bocah nempel juga nih. Kayaknya masih belum ada temennya. Soalnya anak-anak aku itu pada main di luar. Setelah rumahnya rapih, aku nyempetin ini untuk jemur. Alhamdulillah agak siang itu mataharinya keluar ya teman-teman. Jadi aku gak berani jemur di depan, soalnya takut hujan. Ini tuh cuacanya panas tapi
ada mendung-mendungnya juga, makanya aku pilih di sini aja deh. Di sini juga kalau misalkan cuacanya panas, ke angin-angin juga langsung kering, karena kan kita pakai mesin cuci ya. Mesin cuci itu ada pengeringnya, jadi baju itu nggak perlu terlalu diterik. Alhamdulillah ini udah agak siang sedikit, akhirnya aku bisa santai-santai di depan rumah sambil balik-balikin lagi pot bunga yang tadi aku siram-siram ya teman-teman. Walaupun kadang-kadang di malam hari hujan lumayan deras, tapi yang di dinding itu, taman dinding itu tidak terkena air hujan, jadi harus aku siram-siram. Nah alhamdulillah ini tuh setelah istirahat siang sebentar, aku ngeberesin kasur. Kasur ini tadi nggak aku beresin pagi-pagi karena suami di sini tidur-tiduran. Sekarang mungkin agak mendingan ya teman-teman. Kalau misalkan lagi sakit kemudian ditidurin terus kan biasanya agak pusing. Mungkin suami jalan-jalan ke depan atau duduk-duduk di kursi. Aku beresin kasur ini di kamar ini, kemarin habis ganti spray, sekarang masih belum ganti untuk di kamar ini. Kalau misalkan anak-anak sudah pada berangkat ke pondok, kamar ini tuh merupakan kamar tersimpel yang aku bereskan ya teman-teman. Karena kamarnya kecil, ada 2 kasur, tinggal diberesin dikit-dikit aja, nyapunya juga sedikit, ngepelnya juga sedikit. Nah kalau yang kamar ini pasti kamar yang paling parah, soalnya ada TV di sini ya teman-teman. Kemarin tuh ada yang nyaranin katanya TV-nya taruh di luar aja biar kamarnya itu lebih privat gitu ya teman-teman, lebih privasi. Jadi memang waktu dulu itu ada TV 2 di rumah aku, di ruang tengah sama di kamar. Waktu anak-anak pada kumpul semua 6-6-nya, mereka dulu kan masih bocah-bocah gitu ya teman-teman. Nah dulu mereka itu suka rebutan TV, kadang-kadang anak cowok sama anak cewek itu kan beda-beda kemauannya, makanya kita ada 2 TV yang di kamar sama yang di luar. Nah lama kelamaan kita juga nggak terlalu banyak nonton TV sekarang, kita udah ganti ke handphone ya teman-teman. TV itu jarang banget dinyalain kecuali sama anak aku yang paling kecil yang nomor 6 nonton kartun atau kadang-kadang suami nonton bola. Makanya belum kepikiran TV ini dipindahkan keluar. Tapi insya Allah pengennya sih emang di luar biar kamarnya itu selalu rapi dan selalu bersih. Alhamdulillah ini udah diganti spraynya. Kalau misalkan udah ganti spray itu suasana kamar agak sedikit berubah ya teman-teman. Ada aroma-aroma harumnya, nyaman juga. Nah ini declutter kecil-kecilan, jadi aku pilih-pilih make up yang masih kepake sama yang enggak. Itu banyak banget sampah-sampahnya. Nah ini juga di sini tuh ada kasur kecil buat anak-anak nonton TV. Aku keluarin dulu gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita pengen rumah selalu rapih dan bersih, ya kita kerjakan. Semisalnya kita tidak punya asisten rumah tangga. Caranya itu dengan kita membuat jadwal yang benar-benar teratur gitu ya teman-teman. Membereskannya nggak sekaligus juga, misalkan beresinnya malam hari kemudian siang hari. Kalau misalkan udah teratur, insya Allah nggak bakalan sulit-sulit amat. Yang paling penting tuh kamar ya harus terlihatnya rapi. Kalau rumah yang rapi dan bersih itu diawali dari kamar yang rapi, kemudian dapur juga rapi, ruang tengah rapi, ruang tamu rapi, bagian depan juga rapi. Gak ada acak-acakan sama sekali. Kalau di rumah aku memang ada tempat penyimpanan gitu kayak gudang atau kamar yang tidak kepake ya teman-teman. Jadi kadang-kadang banyak yang bertanya kenapa nggak terlalu banyak barang di rumah aku padahal keluarganya banyak. Jadi barang-barang yang sekiranya tidak layak diperlihatkan atau misalkan sering banget berantakan barang-barang tersebut kayak mainan, berarti aku taruhnya itu di kamar yang dijadiin gudang gitu ya.
Nah, ini anak-anak udah pada pulang dari sekolah agama. Jadi kalau sekolah SD itu libur, kalau sekolah agama itu enggak ya teman-teman. Nah, sekarang udah waktunya istirahat. Udah sebentar lagi asar. Jadi aku menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Soalnya kalau asar ada anak-anak ngaji di rumah aku. Alhamdulillah ini udah ngepel kamar. Ini merupakan pekerjaan yang paling bontot di rumah aku. Setelah semuanya rapi dan bersih tadi, aku bisa santai-santai sebentar. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.